Baik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada rakaat pertama tadi imam kita membawakan surat Ali Imran ayat 13, 133, 134, yang mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tentu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah. Jadi jangan kita tunda-tunda, bersegera, sari'u ya. Bersegera kita menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Di sebagaimana kita lihat hari ini luas langit dan bumi, begitu pula Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi. Namun untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan suci Ramadan tentu salah satu tujuannya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 183, agar menjadikan kita pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kalimat la'allakum harfut taraji ya, pengharapan. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak mungkin pengharapan ini bisa terwujud kecuali dengan adanya kesungguhan dari orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, enggak cukup kita hanya berpuasa daripada menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Lisan kita juga ikut berpuasa daripada mengunjing orang lain. Pandangan kita juga ikut berpuasa daripada melihat hal-hal yang tidak baik. Pendengaran kita juga ikut berpuasa daripada mendengarkan hal yang sia-sia. Seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Jadi butuh mujahadah kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat tersebut? Lanjutan ayat 134 Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-cirinya, yang mana ciri-ciri dalam surat Ali Imran ayat 134 tersebut adalah berkaitan antara hubungan kita sesama manusia. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya apa? Ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja. Tatkala kita mengerjakan salat, di sana ada nilai takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada ragu kita daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Lanjutan ayat yang ketiga surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang meyakini hal yang gaib, syurga, neraka, balasan akhirat, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Jadi salat disandarkan dengan takwa. Puasa yang kita kerjakan juga disandarkan dengan takwa, la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, di ujung ayatnya juga Allah Subhanahu wa taala menjandingkan dengan takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi di penghujung ayat tentang masalah haji dan umrah juga disandingkan dengan takwa. Jadi ingin yang kita sampaikan di sini bahwasanya segala bentuk ibadah yang berkaitan hubungan kita langsung dengan Allah, di sana ada nilai takwa. Tapi jangan kita lupakan, ada takwa juga yang membincangkan terkait hubungan kita dengan sama manusia. Yang ini menjadi terjemah ataupun menjadi penjelasan orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang membutuhkan uluran tangannya, dia segera bantu, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa secara hablum minan nas. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang-orang yang suka membantu orang lain ini Allah jelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Hadis nomor ke-36 tentang fadilah keutamaan bagi orang-orang yang berbuat baik dan meringankan beban orang lain. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Jadi bukan hanya kita dapat kemudahan dunia saja ketika kita mudahkan urusan orang lain, tapi di hari akhir nanti Allah juga mudahkan urusan kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya bagaimana huru-hara di hari akhir nanti, siapa yang akan kita andalkan? Kita mau andalkan kawan dekat kita, belum tentu tolong kita. Kita mau andalkan orang tua kita, belum tentu tolong kita. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu juga dia tolong kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga tolong kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu ketika seorang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ayah ibunya, lari dari anak-anaknya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Lalu siapa yang akan tolong kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tolong kita. Nah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Maka lanjutan hadis tersebut dijelaskan bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut dia saling tolong menolong dengan sesamanya. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa secara hablum minan nas. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tujuan disyariatkannya sebuah ibadah salah satunya adalah agar kita mampu menahan amarah kita. Contoh puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, jikalau ada orang yang mengajakmu bertengkar, jikalau ada orang yang mengajakmu berantam, maka katakanlah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Berarti kita disuruh tahan amarah. Jangan kita ladenin dia. Kita disuruh tahan amarah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji ataupun ibadah umrah, yang mana juga dalam ayat Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh kita bertengkar, enggak boleh kita berkata kasar, enggak boleh kita berkata yang sia-sia. Berarti kita disuruh tahan amarah juga. Bukankah tatkala kita mengerjakan ibadah salat, yang mana ibadah salat tujuannya selain kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kita disuruh untuk tahan amarah. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian ataupun pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Kalau dia balas bisa, tapi dia tahan amarah. Dan ini ciri-ciri takwa secara hablum minan nas yang kedua.
Kemudian ciri yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas. Tatkala kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, maknanya tidak dendam. Jadi Ramadan momen kita untuk saling bermaaf-maafan. Ramadan momen kita untuk saling memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan secara hablum minan nas. Jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan tapi hati kita masih belum suci. Hati kita masih marah kepada si A, dendam kepada si B dan lain sebagainya. Dan pernah hal ini ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Ya Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Ketika ditanya itu Rasulullah SAW diam. Lalu diulang kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Rasulullah juga diam. Sampai 3 kali diulang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Maka apa jawaban daripada Rasulullah SAW? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita harus ada stok maaf 70 kali, bukan stok 1 bulan. Tapi 70 kali itu stok satu hari. Kira-kira bisa enggak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Memang ini berat tapi butuh mujahadah. Butuh kesungguhan kita jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tingkat dengan budak-budak, baru tingkat dengan pembantu-pembantu, apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita, apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka ini lebih utama lagi kita berikan maaf. Contoh permasalahan yang sering terjadi antara dalam hal keretakan silaturahim, ya, antara abang beradik berkaitan dengan sengketa warisan. Kadang-kadang ada kakak beradik enggak lagi ngomong-ngomong sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang bilang nyan mati lun hana lupa maaf aja. Nauzubillah min dzalik. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita benar-benar ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling memaafkan. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan sampai dengan detik ini, yang mana kita sama-sama telah merasakan Ramadan sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sudah melewati 20 tahun Ramadan, ada yang telah merasakan 30 kali Ramadan, telah melewati 40 kali, 50 kali, bahkan 60 kali Ramadan. Coba kita tanya dalam diri pribadi kita masing-masing, sudahkah dari Ramadan yang telah kita lalui tersebut mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap tahunnya? Atau jangan-jangan selama ini hanya ritual begitu saja? Maka ini kita menjadi pertanyaan yang ini bisa dijawab oleh diri pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita mampu melejitkan sifat takwa setiap tahunnya, yang mana takwa tersebut tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga mengatur hubungan kita dengan sama manusia? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki juga hubungan kita dengan sama manusia. Kalau ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hidup kita. Dan tatkala kita mampu membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baik, insya-Allah pada akhirnya Allah akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.